إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون muslimin hamba Allah hafizakumullah. Pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan memimper kepada panjenengan semua, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangannya sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Hanya dengan cara inilah keimanan dan ketakwaan kita akan selalu mengalami peningkatan di setiap detiknya yang akan menempatkan diri kita di sisinya sebagai makhluk termulia. Ibadallah hafizakumullah. Sebagai orang yang beriman kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa setiap pilihan Allah terhadap makhluknya itu memiliki hikmah yang agung. Allah memilihkan waktu tertentu atas waktu yang lainnya, tempat tertentu atas tempat yang lainnya. Allah melebihkan sebagian bulan, malam dan siang hari di atas bulan, malam dan siang hari lainnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "As-sanatu isna asyara syahr, minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab, mudarrul ladzi baina Jumadil wa Sya'ban." 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang 3 bulan itu berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab, Mudar yang terletak di antara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Ibadallah hafizakumullah. Nabi Muhammad dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dalam Musnad Imam Ahmad, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan semoga Engkau pertemuan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan-bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, Rajab syahru zar'i wa Sya'ban syahru suqi wa Ramadan syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan untuk menunai. Dari itu, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal-amal solih kita, baik itu berupa istighfar, sedekah, puasa, sholat-sholat sunnah, dan amalan-amalan yang lainnya yang dianjurkan di dalam agama. Ibadallah hafizakumullah. Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa monumental, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap atas panggilan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari. Ibadallah hafizakumullah. Ada beberapa catatan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yang penting kita untuk ingat. Yang pertama adalah Isra Mi'raj adalah perkara yang hak, karena sangat jelas dan eksplisit disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau sekalipun, semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab seseorang dapat tersesat ketika hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikiran yang hanya membanggakan akalnya saja dan mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan, maka setiap ajaran dalam agama yang tidak cocok dengan akalnya akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pola pikir yang demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu
disifati dengan awwalu man qasadina bi ra'yihi, makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri, bukan atas petunjuk Allah. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, terjaga dan suci dari dosa-dosa. Sebagaimana yang ditulis pengarang Simtut Duror Habib Ali Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci menjadi semakin suci dan bersih. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita masing-masing. Kita lihat sendiri-sendiri. Karenanya apabila kita sholat harus dimulai dari pakaian, tempat dan hati yang suci. Khusyuk hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena dia. Ibadallah hafizakumullah. Pada bulan Rajab ini juga merupakan momentum yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan demikian, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah menjelaskan ada 3 syarat agar tobat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Yang kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dosa dan kesalahan-kesalahan. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin namba Allah hafizakumullah. Dengan semangat momentum di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan segala hikmahnya, marilah kita mengabdikan diri kita kepadanya, hanya kepadanya, sehingga kita bisa mendapatkan keridhoannya baik dalam kehidupan fana ini maupun kehidupan kelak yang abadi kekal selamanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.